Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semangatnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini. Tak ada lain, tak ada tujuan yang berbeda, tapi kita punya satu tujuan, untuk senantiasa mau menuntut ilmu. Ya, kehadiran kita semua di sini tidak lain tidak bukan hanya semata-mata karena ingin senantiasa memperbaiki diri. Maka kegiatan ini dilaksanakan dengan sangat antusias dan luar biasa dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya, sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama mungkin kita kenalan dulu ya. Atau sudah kenal? Oh, ada yang sudah. Oke, jadi Ibu akan memperkenalkan diri buat yang belum kenal-kenal saja. Kalau yang sudah kenal ya udah diam aja. Oke? Ya. Nah, itu foto. Nah, kalau kita tak kenal maka kita apa itu ta'aruf? Apa itu ta'aruf? Iya, perkenalan. Ibu akan mengajak kalian untuk berpikir terlebih dahulu kenapa kita ada di sini dan kenapa kalian hari ini ditakdirkan bertemu dengan Ibu di sini. Kalian semua pernah kecil? Pernah. Baik, kalau begitu Ibu ingin kalian kembali flashback, mengingat 10 tahun lalu kalian berada di titik yang bagaimana? Ada yang dipaksa orang tuanya? Yang lain? Karena uang, dapat uang jajan. Ya. Jadi berbagai alasan yang kalian punya itu dulu, ya. Mulai dari ada yang mau sendiri, ada yang karena dapat uang jajan Ibu mau ke sekolah. Silakan disimak, diresapi baik-baik ya apa yang ada di dalam video ini. Mengapa harus sekolah? Ada yang bisa jawab? Nah, intinya kalian belajar dulu, pikirkan kira-kira dari semua hal yang saya bisa, apa ya yang betul-betul saya kuasai. Depan, kita punya pandangan ke depan. Selanjutnya setelah kita kenali kekuatan, maka temukan apa yang kamu cintai. Kira-kira kau bahagia melakukan itu? Kalau misalnya itu hanya karena paksaan, karena orang tua, harus kau belajar itu. Bisa kira-kira 5 tahun ke depan itu saya sudah jadi apa? Saya ucapkan terima kasih yang sudah mau berpartisipasi, mau menuliskan apa impiannya. Impian ini mungkin terlihat hanya seperti selembaran kertas sekarang ya. Tapi kalau kalian tadi menulisnya dengan niat yang sungguh-sungguh, yang tulus, insya Allah impian-impian yang ada di kertas ini nanti tercapai semua. Ya, itu satu. Dan impian-impian itu sudah diaminkan oleh kita semua yang ada di sini, karena ini adalah majelis ilmu. Insya Allah kalau niatnya baik juga disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya. Ya, ternyata bukan hanya sekedar merencanakan, tapi kita juga harus punya usaha konsisten. Lakukan tindakan kecil setiap hari secara rutin. Jadi kalau misalnya ahli makeup, berarti kalian harus belajar skill dasar untuk makeup itu apa. Minimal tahu nama-nama alat makeup dulu dan kegunaannya, ya. Jadi ketika kita misalnya ingin sesuatu, kita konsisten belajar secara rutin. Karena seseorang yang hebat kalian lihat hari ini, itu adalah hasil belajar kemarin-kemarin, tidak langsung pintar. Karena semua proses itu berbicara, ya, mendengarkan, membaca, semua itu butuh yang namanya latihan. Jadi kita harus menjadi perempuan-perempuan yang punya ilmu, menuntut ilmu, belajar. Agar kelak mau jadi apapun kita siap dengan kondisi kita masing-masing. Apalagi tadi sudah setuju, perempuan itu harus berdaya Ibu. Kita harus punya penghasilan sendiri. Penghasilan sendiri yang bagaimana yang kamu mau? Apakah yang bangun jam 3 subuh, tidur jam 11 malam, ya? Atau yang bangunnya salat subuh setengah 5, ya, tidurnya jam 9, jam 10 malam? Itu pilihannya ada di tangan kamu masing-masing, dan itu harus dipikirkan mulai sekarang. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa setiap pilihan itu adalah salah satu langkah maju yang harus kita tempuh. Oke? Pilihan itu seperti kompas dalam kehidupan kita. Oke, tahu kompas? Apa? Penunjuk arah. Usaha.
Itu bohong-bohong saja. Dia tidak menghargai usahanya sendiri. Kalau dia bilang, saya langsung sukses kok, saya terlahir sudah kaya, memang ya itu kan harta orang tuamu. Pencapaianmu lah yang harus kau banggakan, bukan pencapaian siapapun. Ya, ini peta jalan masa depan, kelihatan nggak petanya? Dari sekolah mengeksplorasi diri, kemudian bisa kuliah, bisa juga wirausaha, karir, dan sampai ke situ semua kita membangun jaringan hubungan sosial yang baik sampai di meraih impian kita. Itu prosesnya. Dan prosesnya, jalan-jalan itu tidak mudah. Tapi kalau kamu bertahan, kamu akan sampai di puncak sana. Dari sekolah menuju impian. Masa depan bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat sendiri. Bukan siapapun yang buat. Setiap tahap saling terhubung. Dan sekolah ini adalah titik awal yang kuat untuk membangun fondasi masa depanmu. Jadi harus sekolah dulu. Orang bisa belajar tanpa sekolah. Tapi di sekolah ada sebuah sistem kecil yang komplit yang bisa kalian gunakan untuk belajar sebelum terjun ke dunia yang sesungguhnya. Oke. Nah, sekarang memilih untuk berada di jalur ini, di sini sekarang, ini adalah sudah salah satu jalur yang benar yang kalian tempuh. Perbaiki niatmu datang ke sekolah, bahwa sesungguhnya kau punya impian yang ingin diperjuangkan dan berharap suatu hari nanti impian itu layak untuk kalian rayakan. Ya, oke. Kamu adalah nahkoda bagi kapal hidupmu sendiri. Arahkan layarmu menuju impian yang kamu yakini. Temukan arahmu, bertindak sekarang, dan percaya prosesnya. Tapi insya Allah ini sangat baik kalau misalnya kalian ingat ya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil, oke? Jadi ada hal ketika kita punya impian, kita mulai dari yang kecil-kecil, kemudian mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Jangan menunda besok. Misalnya kamu punya PR, akan masih ada besok, kan lusa dikumpul, besok jasa kerja. Tiba-tiba besok ada acara keluarga, harus kau ikut. Akhirnya tidak dikerja itu PR, dihukumlah. Masih bagus kalau misalnya gurunya kayak, oke, saya kasih kesempatan, boleh terlambat beberapa jam. Kalau sudah tidak ada ampun, tiada maaf bagimu, dapat 0 lagi toh di daftar nilai. Jadi itu maksudnya, jangan menunda pekerjaan karena pekerjaan-pekerjaan baru akan datang. Oke, sebagai penutupnya, kalian perlu ingat, jangan samakan 1 menitmu dengan 1 menit orang lain. Karena 1 menit saat ini nantinya akan membuat perbedaan puluhan tahun ke depan. 1 menit hari ini yang kau gunakan untuk konsisten, misalnya menghafal 1 ayat Al-Quran, misalnya ya, dengan 1 menit temanmu yang cuma scroll HP misalnya, itu akan menjadi pembeda nanti di akhir tahun. Misalnya yang satu sudah hafal juz 30, yang satu biar surah Al-Alaq 5 ayat dia tidak tahu. Masa depan itu ada di tanganmu. Temukan arahmu, gali potensimu, dan jangan pernah berhenti percaya pada impianmu. Karena impian itu selalu punya cara yang unik untuk sampai. Tapi pertanyaannya, apakah kalian mau berjalan untuk sampai di sana atau tidak? Dari sekian banyaknya yang sudah Ibu sampaikan, ada yang nyantol, ada yang tersimpan di kepala kalian, ada yang sampai ke hati kalian, sehingga setelah ini kalian mulai berpikir bahwa masa depan itu harus direncanakan, dipersiapkan sebaik mungkin, supaya nanti di 10 tahun kemudian kalian tidak menyesal. Oke? Jadi lebih baik kau rencanakan sekarang, jangan 10 tahun kemudian kau menyesalinya. Ya, demikian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan ke moderator.